Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kita memasuki pertemuan yang kedua dalam mata kuliah komputer anak. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tema tentang pengaruh pembelajaran komputer dalam pengembangan aspek-aspek perkembangan anak usia. Jadi sebelum teman kalian nanti dari kelompok 1 mempresentasikan makalahnya, untuk itu saya akan memberikan sedikit ulasan tentang apa sih pengaruh pembelajaran komputer, dan apa saja sih aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Ini akan saya berikan gambaran sedikit, gambaran umumnya, terus kemudian nanti saya berikan kesempatan untuk mencari pengaruhnya daripada pembelajaran dan juga terhadap pengembangan aspek-aspek perkembangan anak usia dini tersebut. Kenapa kita perlu membahas tentang itu? Pertama, kita mencari latar belakangnya dulu. Berdasarkan latar belakang yang kita tahu, ya kan, tanpa kita sadari bahwa anak-anak sekarang sangat bergantung dengan teknologi seperti adanya laptop, adanya Android, adanya tablet. Hampir semua anak itu sudah bisa memainkannya, ya kan. Kadang kita kehabisan akal untuk memberikan istilahnya hiburan kepada anak di rumah, ya kan? Atau kita sibuk sendiri dengan kegiatan kita, sehingga untuk mengalihkan perhatian anak, kadang kita memberikan alat-alat seperti HP, ya kan, HP Android, tablet, ataupun laptop untuk mainan mereka, sehingga menjadikan anak itu lama-lama semakin tertarik dan lama-lama bahkan semakin ketergantungan dengan alat-alat seperti itu. Nah, untuk itu kita cari tahu apa sih sisi positif dan juga sisi negatifnya daripada peralatan-peralatan itu tadi. Sekarang kita bahas dulu tentang pengaruh positif teknologi komputer untuk anak usia dini. Di sini yang pertama, pengaruh positifnya itu adalah stimulasi bagi perkembangan anak, koordinasi mata, dan juga ketepatan gerak tangan. Jadi melatih anak pada sisi motoriknya, ya kan? Anak bisa melihat, kemudian bisa menyentuh pada bagian yang dia lihat secara tepat, gitu. Mungkin dari Android, ya kan, atau dari komputer menggunakan kursor dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua adalah mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Barangkali kita mungkin kalau misalkan hanya berada di rumah, mengajak anak belajar hanya di rumah, mungkin kita kurang leluasa untuk memberikan contoh-contoh kepada anak terkait dengan contoh-contoh yang berupa alam, ya kan, lingkungan-lingkungan di daerah pedesaan, atau mungkin memberikan contoh lingkungan perkotaan, atau mungkin memberikan contoh-contoh kayak seperti macam-macam hewan, macam-macam tumbuhan, dan juga buah-buahan, mungkin akan kesusahan. Namun dengan adanya teknologi komputer, kita akan lebih dipermudah dalam memberikan pengajaran terhadap mereka terkait hal itu. Yang ketiga adalah menstimulasi bagi perkembangan motorik halus anak, ya kan? Nah, di situ kita dapat memberikan arahan anak untuk dapat mencari pengetahuan terhadap hal-hal yang mungkin berguna, bermanfaat terhadap perkembangan mereka daripada komputer itu tadi. Terus kemudian mendorong anak untuk belajar selain metode verbalitas, kata, tulisan, dan juga lisan belaka. Anak bisa menonton video dan sebagainya. Tidak hanya sekedar didengarkan cerita, tidak hanya sekedar diajak cakap-cakap, diajak bersanda, tapi di sana anak bisa dilihatkan contohnya, kan berupa gambar dari tayangan video, dari permainan-permainan yang ada di Android tadi ataupun komputer.
Terus yang kelima itu adalah komputer dalam proses pembelajaran akan melahirkan suasana yang menyenangkan. Tentu saja menyenangkan. Karena apa? Sekarang banyak sekali orang-orang yang membuat media pembelajaran dengan komputer. Sehingga sangat beragam kalau kita ingin menunjukkan kepada anak tentang bagaimana mereka mengenal atau istilahnya belajar tentang apa yang mereka butuhkan dari komputer itu tadi. Lebih beragam, lebih menarik tentang mereka bisa melihat, bisa mendengar, ya kan, bisa melihat atau mengetahui detail tentang contoh-contoh yang disampaikan daripada video tersebut, misalkan pembelajaran menggunakan video seperti itu. Yang keenam adalah anak dapat menjadi lebih tekun dan terpicu untuk lebih berkonsentrasi. Itu sangat benar karena anak itu ketika mereka belajar menggunakan komputer atau mereka itu adalah istilahnya mainan komputer atau mainan Android, itu mereka lebih fokus. Entah fokusnya itu baik atau buruk, tapi mereka lebih fokus. Kalau kita bisa mengarahkan kepada pembelajaran yang baik, tentunya mereka lebih berkonsentrasi terhadap hal-hal yang baik seperti itu. Nah, jadi tergantung kita aja mengarahkannya kepada mereka. Terus selanjutnya di sini adalah yang ketujuh, anak dapat mempunyai bekal persiapan yang pasti memasuki gerbang perguruan tinggi, ya kan? Anak sebagai fondasi awal daripada ranah pembelajaran, ya kan, dikenalkan sebuah perangkat komputer Android dan tablet atau semacamnya, tentunya mereka akan lebih nyantel ketika belajar, ya kan? Tentunya mereka akan lebih paham. Nanti kedepannya tinggal mengembangkan tentang apa yang mereka dapat dari pada komputer itu tadi atau pembelajaran komputer itu tadi. Ketika melihat mereka tertarik dengan apa yang ada di dalam komputer, konten-konten dalam komputer, dalam Android, tentunya mereka semakin penasaran. Hari demi hari mereka akan melihat, terus kemudian lama-lama berimajinasi. Imajinasi itulah yang akan membentuk pengembangan otak mereka dalam di masa depan nanti, atau di masa depan nanti. Jadi di masa depan nanti atau setelah anak dewasa, mereka akan terpicu untuk, oh dulu saya pernah melihat seperti ini. Otaknya semakin berkembang karena banyak imajinasi yang ada di dalam dirinya. Terus kemudian komputer dapat juga digunakan untuk mempermudah menunjukkan pengetahuan. Nah itu jelas sama seperti tadi. Kita dapat memberikan contoh, misalkan pemandangan di pantai, pemandangan di gunung, pemandangan pedesaan, ya kan? Terus kemudian kita dapat mengajarkan tentang sholat, misalkan, ya kan? Terus kemudian menonton video anak ngaji dan sebagainya, itu juga memberikan pembelajaran mereka tentang ilmu-ilmu seperti itu dengan lebih mudah karena anak diberikan contoh langsung dalam bentuk video yang bisa mereka lihat. Selanjutnya tentang dampak buruk komputer bagi anak. Selain dampak positif, komputer juga memberikan dampak negatif. Maka dari itu kita perlu tahu juga agar apa? Agar nanti ketika kita itu mendidik anak atau kita itu menjadi guru dari anak itu tadi, kita dapat meminimalisir daripada dampak buruk komputer bagi anak tersebut. Kita bisa memberikan arahan-arahan, pembelajaran-pembelajaran yang nanti bisa diikuti oleh anak agar anak tidak kebanyakan mengakses pelanggaran-pelanggaran yang nanti berdampak buruk terhadap pertumbuhan mereka. Yang pertama itu adalah komputer dapat mengakibatkan mata pada anak menjadi sakit apabila terlalu lama di depan komputer. Itu jelas. Karena tidak hanya anak, orang dewasa pun sama. Ketika terlalu lama mereka itu
mengakses komputer, menggunakan komputer, baik komputer ataupun Android ataupun tablet, itu tetap nanti akan berpengaruh buruk terhadap matanya. Terus kemudian yang kedua, komputer juga dapat mengakibatkan anak malas belajar apabila anak mengenal permainan game online. Nah, ini juga dampak buruknya. Game online itu jelas akan memicu anak untuk malas belajar, malas melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk malas untuk mereka bersosialisasi dengan teman-temannya. Karena apa? Game online itu kan sangat menarik. Jadi kan mereka dapat berkomunikasi dengan gamers lain di dalam game tersebut, sehingga selalu ada hal baru di dalam game online itu tadi. Apalagi sekarang game online banyak macamnya, jadi anak semakin penasaran dan terpicu untuk mengetahui, mencoba semua game yang ada di dalam komputer tersebut atau Android. Itu pengaruh buruknya, jadi malas, ya kan? Terus yang ketiga, kemungkinan besar anak mengkonsumsi permainan yang menonjolkan unsur-unsur kekerasan tanpa pengetahuan orang tua. Nah, itu juga sangat riskan banget buat anak, ya kan? Dalam masa-masa pengawasan orang tua, ya kan, harusnya didampingi orang tua dalam belajar. Nanti kalau misalkan anak sudah terbiasa menggunakan komputer, orang tua lalai, terus kemudian di situ tanpa arahan, anak mengakses istilahnya permainan-permainan atau konten-konten yang sifatnya kekerasan, itu sangat tidak baik terhadap perkembangan anak. Seperti contohnya misalkan main game itu adalah perkelahian, ataupun nanti ada istilahnya sekarang kan banyak itu game-game yang sifatnya itu kekerasan kayak membunuh orang atau membunuh lawan dan sebagainya, itu juga akan berdampak buruk terhadap pendidikan anak itu tadi atau pembelajaran anak. Yang keempat, anak akan kehilangan waktu bermain dengan teman seusianya yang akan menjadikan kurangnya keseimbangan kehidupan sosial anak tersebut. Padahal itu sangat perlu, ya kan? Kehidupan sosial emosional itu hanya bisa dipupuk menggunakan sosialisasi langsung. Anak-anak itu bertemu dengan teman-temannya, ya kan, bercanda bersama, main-main di lapangan bersama, nari-nari bersama dan sebagainya. Itu mungkin salah satu hal yang bisa memupuk sosial anak itu tadi. Tapi kalau misalkan anak sudah terbiasa dengan gadgetnya, dengan Android ataupun komputer, itu nanti anak akan lupa, ya kan? Lupa untuk berkumpul dengan temannya, lupa untuk mereka itu bersosialisasi dan sebagainya. Jadi anak nanti akan tumbuh dengan egois, ya kan? Tidak mau kenal lingkungan, tidak mau kenal orang, ya kan? Dan sebagainya. Yang kelima, anak juga menjadi malas belajar karena banyak waktu yang dihabiskan di dalam komputer, sehingga mengakibatkan prestasi akademiknya menurun. Ternyata kalau misalkan tidak ada kontrol dari orang tua penggunaan komputer ataupun gadget tadi, itu juga berdampak buruk terhadap sisi akademiknya. Yang keenam, akses internet juga akan berdampak negatif walaupun sesungguhnya mampu mengakses internet adalah awal yang baik bagi perkembangan wawasan anak. Ya kan? Jadi mengakses internet itu sebenarnya baik, ya kan? Anak dapat mengakses wawasan apapun, ya kan? Misalkan mencari lagu-lagu anak-anak itu baik. Mencari macam-macam tumbuhan, macam-macam hewan, ya kan? Lagu-lagu kebangsaan itu baik. Tapi nanti kalau sudah terjerumus di hal-hal negatif yang tanpa difilter oleh orang tuanya, itu nanti akan sangat berbahaya banget, ya kan? Karena apa? Karena anak itu dalam pembelajaran itu sangat apa ya, istilahnya itu cepat nyantel gitu. Hal-hal seperti itu tentunya akan sangat diingat-ingat oleh anak. Hal buruk tentunya kita semua tahu lah tentang kekerasan, tentang
sikap-sikap amoral dan semuanya dan sebagainya. Tadi yang akan berdampak sangat buruk terhadap anak-anak. Terus kemudian yang ketujuh adalah mengganggu kesehatan, misal repetitif stress ataupun strain injury, kelelahan mata dan sakit kepala, sakit punggung atau leher, dan lain sebagainya. Anak misalkan mengakses internet, mengakses Android, itu mereka kan jarang-jarang untuk berhenti dengan sendirinya. Kalau tidak kita istilahnya kita arahkan untuk berhenti, mereka kadang terus-menerus menggunakan itu. Nanti akan mudah stres, ya kan? Seperti kelelahan dan kepala. Itu akan membawa dampak buruk terhadap anak itu ketika tidak ada pengawasan, tidak ada arahan daripada orang dewasa dalam menggunakan komputer ataupun Android. Selanjutnya, ya kan, setelah tadi pengaruh komputer terhadap pembelajaran anak, pengaruh positif dan juga negatifnya, sekarang kita membahas gambaran umum tentang aspek perkembangan dari anak itu tadi. Aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Seperti kita ketahui bahwa aspek perkembangan anak usia dini menurut Peraturan Menteri PP nomor 137 tahun 2013, di sini yang pertama adalah nilai agama dan juga moral. Nilai agama dan juga moral. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah fisik motorik, yang ketiga kognitif, yang keempat bahasa, yang kelima sosial emosional, dan yang keenam seni. Semuanya ada 6. Itu adalah aspek perkembangan yang harus distimulasi oleh orang dewasa agar anak istilahnya menguasai tentang semua itu, tentang bagaimana perkembangan agama dan juga moralnya, tentang bagaimana perkembangan fisik motoriknya, perkembangan kognitifnya, bahasa, sosial emosional, dan sebagainya. Bagaimana cara mengetahui anak tidak berkembang dan juga berkembang? Ya, kita sering periksa terhadap orang-orang ahli, ya. Mungkin fisik motorik bisa kepada dokter dan sebagainya. Kognitifnya kita sering memberikan tes evaluasi, bahasanya kita sering ajak ngobrol, sosial emosionalnya bagaimana ketika mereka berinteraksi dengan teman-temannya, lingkungannya, seperti itu. Seni, bagaimana mereka itu menganggap hal-hal seni ketika mereka mengetahuinya, dan apakah tertarik apa enggak, bagaimana perkembangannya kita bisa mengukurnya. Dan yang paling utama itu adalah tentang agama dan juga moralnya, bagaimana mereka itu mengenal agama mereka, ya kan, dan juga moralnya bagaimana. Itu akan bisa kita lihat ketika kita emang benar-benar intens mengawasi anak dalam belajar. Dan aspek-aspek perkembangan itu sangat penting distimulasi, sangat penting diawasi perkembangannya ketika masih dalam masa kanak-kanak atau masa usia dini itu tadi. Kira-kira yang minimal usia 0 sampai 6 tahun seperti itu. Selebihnya sampai 8 tahun. Kalau sudah sampai situ, mungkin anak akan berkembang lebih luas lagi. Mereka akan lebih mengenal lingkungan, ya kan, guru-gurunya lebih banyak, ya kan, teman-temannya lebih banyak. Jadi kita mungkin akan sedikit berkurang bebannya dalam mengawasi mereka sebagai orang tua ataupun sebagai pendidik daripada anak usia dini. Nah, itu mungkin yang perlu diperhatikan. Untuk itu, dalam pertemuan kali ini, dalam pembahasan tema tentang pengaruh komputer terhadap aspek-aspek perkembangan anak ini, nanti kalian saya minta untuk mencari pengaruhnya, ya kan, apa sih pengaruhnya komputer, Android, tablet, ya kan, gadget itu tadi terhadap aspek-aspek perkembangan anak yang 6 itu tadi, apa aja gitu kan. Nanti kalian diskusikan bersama teman-teman, ini harus nanti didiskusikan, ya kan. Terus kemudian setelah itu nanti kalian juga saya minta untuk membuat kesimpulan daripada pembahasan yang sudah kita bahas di sini, ya kan?
selain kalian berpartisipasi terhadap makalah yang sudah dibuat oleh teman kalian, tapi nanti setelahnya kalian harus berdiskusi untuk mengisi daripada pengaruh komputer terhadap aspek-aspek perkembangan anak usia dini tadi, dan juga memberikan kesimpulan yang ada di sini. Terima kasih, mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Kita sambung dalam diskusi di classroom. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.